lagi berperang, dia lagi pegang, datang penyakitnya, jatuh dia. Makanya kalau saudara mau, saya ajak saudara belajarlah Alkitab, sehingga saudara lihat buku Mazmur itu hidup betul-betul. Kenapa dikatakannya Tuhan perisaiku, Tuhan gunung batuku. Entahpun pada waktu dia berperang sudah dirasanya yang gak enak, tapi sampai selesai menang, semua ditolong Tuhan. Memberikan kehidupan pada Tuhan bukan memberikan uang pada Tuhan, karena uang tidak pernah menjadi sumber hidup kita. Kita memberikan pada Tuhan, kenapa? Karena Tuhan perintahkan. Tuhan berkata, jangan datang kepada aku dengan tangan kosong. Tuhan perintahkan bayar persepuluhan, bayar. Tuhan perintahkan, dia perintahkan, kita patuh. Kenapa? Karena kasih adalah melaksanakan perintah Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kenapa Tuhan suruh kita memberikan uang pada dia? Apa dia butuh uang? Enggak. Supaya ada jalannya memberkati kita. Haleluya. Aplikasinya, memberikan kehidupan bagi jiwa-jiwa juga bukan berarti memberikan uang pada jiwa-jiwa. Uang bukan sumber kehidupan bagi mereka juga, tapi memberikan kehidupan bagi jiwa-jiwa artinya berikan waktu. Berikan waktu supaya saudara bisa memuridkan mereka. Sayang, kemarin saudara, saya sudah capek, kondisi badan juga dalam tanda kutip saudara mengerti maksudnya, sehat betul, kuat betul. Pada waktu cabang datang lagi hamba Tuhan cabang, minta dilayani. Beginilah, begitulah, beginilah. Satu datang, selesai satu, datang satu lagi, selesai satu lagi, datang satu lagi. Tapi saya lakukannya dengan sukacita. Lalu istri saya berkata, Pak, kita ada janji. Baru saya ingat memang ada janji. Dan aku sudah mundurkan 4 kali. Udah malu aku. Kaulah yang telepon dia. Karena kami baru siap jam 9 malam. Nah, saya katakan udah gak ada waktu lagi. Kenapa? Karena semua waktu diberikan kepada mereka. Itu tandanya mengasihi. Justru terbalik kalau kau katakan pada istrimu, kepada anakmu gak ada waktu, itu bukan mengatakan engkau orang sukses yang sibuk. Itu mengatakan engkau tidak mengasihi. Karena semua kita diberikan 24 jam yang sama. Dengar ya, hidup yang sama, kasih karunia yang sama, bagianmu untuk mengaturnya. Ada orang yang memilih menerima kasih karunia, ada orang yang menolaknya. Ada orang yang memilih dunia, ada orang yang memilih Tuhan. Engkau tidak bisa punya dua-dua. Kalau saat ini saya ada di sini, saya tidak bisa ada di gedung bioskop nonton film. Hari ini bukti saya mengasihi saudara. Hari ini bukti saya mengasihi Tuhan. Jam-jam di mana hari ini saya duduk, saya bertanya pada Tuhan, mengetik, berdoa untuk firman Tuhan ini, itu bukti saya mengasihi saudara. Itu bukti saya mengasihi Tuhan. Itu bukti saya serahkan hidup saya. Hari ini saya bisa bawa anak saya jalan-jalan. Karena anak saya berkata, Pak, hari ini libur, gak les. Mau kemana kita, Pak? Gak bisa kemanapun. Kenapa? Karena hari ini Papa punya tugas. Tugasnya apa? Melayani engkau karena mengasihi engkau. Melayani Tuhan karena mengasihi Tuhan. Yang mana yang utama? Lakukan dengan sukacita. Nggak usah kita sok baik kali, Tuhan sudah kubuat begini, sudah kukorbankan semua. Nggak ada. Yesus lebih baik. Amin. Amin. Yesus lebih baik. Santai aja, lakukan. Ada jiwa yang mau dilayani, layani. Aneh-aneh pun dibilangnya, layani. Satu hari dia jadi hamba Tuhan, dan kau akan lihat betapa Tuhan mengembalikan waktu-waktu dan hidup kepadamu. Saudara lihat baik-baik, orang yang senang di rumah Tuhan, senang ibadah, jarang dia sakit. Betul? 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 Ya.
Jarang dia sakit. Kenapa? Karena Tuhan kembalikan waktumu, hidupmu. Tuhan kembalikan. Kasihilah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kasih agape bukan hanya memberi yang terbaik, tetapi juga kasih yang berbuat. Amin. Kasih yang tidak diperbuat, tidak dilakukan adalah kesia-siaan. Kasih harus disertai dengan perbuatan nyata yang dirasakan oleh orang lain. Jadi bukan kita yang mengklaim, saya sudah mengasihi. Ini yang baik dilakukan GKI lama. Udah aku kasih klien. Sayang kali aku sama klien. Sayang, oke lah. Apa rupanya yang telah kau kasih sama mereka? Apa rupanya waktu? Adakah kebersamaan dengan mereka? Satu hal yang saya gak suka jadi ketua ini apa? Waktu saya yang kurang. Untuk semua orang-orang yang kukasihi. Saya suka sekali kalau boleh jalan terus dari kelompok sel demi kelompok sel. Hanya untuk menyalami. Gak usah dikasih makanan, gak usah dikasih minuman. Hanya untuk datang, salam, doakan, pergi lagi ke tempat lain. Tapi waktunya sangat terbatas. Saya sedang doakan mudah-mudahan tahun depan ada waktu lagi untuk itu. Amin. Amin. Kita sedang usahakan atur lagi. Kenapa? Karena itu bentuk daripada kasih. Bertindak, berbuat, bukan cuma wacana. Amin. Saya mengasihi sidang Tuhan, maka saya berencana untuk membelikan gedung gereja. Saya nggak ngomong apapun, sudah dijadikan. Amin, saudaraku. Nah, sementara orang-orang yang mengatakan kami mengasihimu, ya sayang kali kami sama kau. Ingat baik-baik, diambilnya gedung gereja kita. Nah, saudara udah ngerti sekarang? Jangan tertipu, sayang. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang dengarkan. Kasih itu harus dilakukan. Ini yang paling penting. Ini yang terakhir. Yang lainnya saya potong. Haleluya. Dengarkan baik-baik. Kasih itu, bagaimana cara kita mempraktikkan kasih? Apa itu kasih panjang? 1 Korintus 13. Kunci itu, bagaimana kita memakai kunci itu? Praktikkan kasih. Dengarkan, kasih adalah melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. 1 Yohanes 5:2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah dan melakukan perintah-perintahnya. Yang mengerti katakan amin. Tandanya kita mengasihi Allah, kita melakukan perintah-perintahnya. Dan kita melihat bahwa Tuhan Yesus pun menunjukkan kasihnya kepada Bapa dengan melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Yohanes 14:31, supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepada aku. Inilah enaknya firman Tuhan. Semuanya saling sokong menyokong. Amin, saudaraku. Jadi kalau engkau mengasihi pasanganmu, lakukan apa yang katanya. Engkau mengasihi suamimu, jangan dilawan-lawani. Engkau mengasihi istrimu, jangan dijawab-jawabi. Lakukan aja pada katanya. Istri saya lagi dalam program diet. Sejak dia jatuh kemarin, dokter berkata, kondisi tubuhmu baik, tetapi kimiawimu tidak begitu baik. Harus diet. Maka saudara lihat sudah mulai kurus langsing. Amin, saudaraku. Dan dia nggak boleh terlambat makan. Sementara saudara tadi pagi saya mulai latihan renang lagi. Hari ini saya 1,5 kilometer. Anak-anak saya 3,5 kilo. Udah tak terkejar lagi mereka, kencang kali, cepat sekali mereka. Saya mulai lagi dari awal. Sudah 2 minggu saya nggak latihan. 1,5 kilo, jadi capek. Dan saya tahu siangnya saya pasti sekitar 6 jam akan mempersiapkan firman Tuhan ini. Tapi jam 11 istri saya berkata, saya katakan, Ma, bangunin nanti jam 12 ya. Jam 11 dia berkata, Pa, lapar. Lapar, Pa. Saya katakan, boleh aku 5 menit lagi. Dia katakan, boleh. 5 menit lagi dibanguninya. Pa, lapar. Saya mau bilang 5 menit lagi, tapi saya teringat. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Oh, dalam nama Yesus. Kenapa? Bawalah aku makan, Pa. Dia bilang.
ini bisa saja berkata, gak bisa, hari ini banyak kerjaan. Tapi saya hitung-hitung waktu saya, memang mendesak, tapi masih bisa. Saya katakan, ayo. Gak usah banyak kali bicara, ini bukti kasih sayangku sama kau ya, ini bukti kasihku sama kau ya, ku bawa kau makan. Gak usah. Haleluya. Yang ngerti-ngertilah. Yang kampungan kayak tadi, kayak GKI lama. Yang mengerti katakan amin. Dan satu hari itu senangnya hatinya. Senangnya hatinya. Saya pulang, dikasihnya teh, sepanjang jalan ngobrol dia. Beda suasana hatinya. Karena hati yang dikasihi, kenal kok, tahu. Kalau Anda dikasihi, tahu kok Anda. Kalau Anda dicuekin, tahu juga kok. Apalagi kalau Anda dibenci, tahu. Mau dari sana bilangnya, sayangnya aku sama anakku itu, sayangnya aku sama dia, saya tahu hati ini sayang. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Mau saya ngomong sejemaat yang kekasih di dalam nama Yesus, kalau memang kau tidak akan rasakan kasih, gak akan tinggal kau di sini. Jangankan malam ini, udah ke gereja lain engkau. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara yang mengasihi saya juga, karena saya juga merasakan kasih saudara. Itu yang membuat saya semangat selalu. Kadang-kala mohon maaf karena semangatnya saya lupa waktu. Makanya sekarang kita selesaikan lah ini. Haleluya. 2 menit saja, dengarkan. Mengasihi orang tua, lakukan apa yang dibilangnya. Bagaimana kalau dibilangnya itu bertentangan dengan firman? Nah, dengar, ini dia. Saya bacakan saja supaya cepat. Haleluya. Dalam hal ini kita harus memiliki kebijaksanaan dan pengertian. Kasih kita yang pertama dan terutama adalah kepada Tuhan. Itu sebabnya apabila permintaan orang yang kita kasihi bertentangan dengan perkataan Tuhan, maka kita tidak akan melakukan apa yang dimintanya demi kasih kita padanya, dan membatalkan kasih Tuhan pada kita atau kasih kita pada Tuhan. Amin. Amin. Yang mengerti katakan amin. Tidak boleh kasih kita kepada orang tua membatalkan kasih kita kepada Tuhan. Tidak boleh kasih kita pada pasangan kita membatalkan kasih kita pada Tuhan. Saya pakai bahasa yang tinggi, saya berdoa Tuhan menerangkannya padamu. Karena suatu hari kita gak akan pakai bahasa-bahasa rendah. Karena engkau mau diangkat Tuhan menjadi tinggi. Mengertilah dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jika kita mengutamakan kasih kepada manusia, maka sesungguhnya kita mengalami kekecewaan, bahkan terkutuk. Jika kita mengutamakan kasih kita pada Tuhan, maka sesungguhnya kita akan mengalami berkat yang melimpah-limpah. Yeremia 17 ayat 5-8 berkata, terkutuklah orang yang selalu terfokus pada manusia. Diberkatilah orang yang selalu terfokus kepada Tuhan. Dan kalau saudara mengasihi satu pribadi, pribadi itu akan merespon padamu. Sama seperti kalau engkau mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, maka Tuhan akan merespon kepadamu. Yohanes 14 ayat 21.